Halo, kabar gimana? Masih suka beli rokok ketengan ke warung? Kasihan. Kayak saya tuh perselop. Tapi ngutang nanti dibayarnya mah gajian. Gajian yang mana? Buat kalian yang gak suka spoiler ya tentang film Red ini dari One Piece dan pingin nonton langsung ke bioskop, boleh langsung skip aja video ini ya. Karena gak akan cocok buat kalian yang gak suka spoiler. Dan juga ini kan film bagus juga. Saya mengumpulkan beberapa informasi dan saya jadikan satu dan membuat video ini. Aduh, ngerti ya? Oke, lanjut. Film dibuka oleh narator yang berbicara era baru bajak laut dunia, di mana para bajak laut bertindak sesuai keinginan mereka. Mereka bertindak ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan bagi pemerintah dunia. Mereka bergerak di bawah naungan organisasi yang dicap sebagai pelindung dunia, yang sebenarnya itu teh bohong besar ya, melindungi apanya. Dan film Movie Red pun dimulai. Kita diperlihatkan sebuah acara yang tepatnya adalah konser musik. Dan konser musik tersebut diselenggarakan di sebuah tempat atau pulau yang bernama Eligia, ya pokoknya itulah. Dan bintang konser tersebut adalah Uta, terlihat dari kru kapal bajak laut Mugiwara yang sedang berpesta dan akan pergi ke pulau tersebut untuk menonton konser Neneng Uta. Sebut aja Neng Uta welah. Sorak bahagia dari para antusias yang ingin menonton. Uta tampil sangatlah indah dan suaranya merdu, membuat para penonton menyukai nyanyiannya. Terlihat dari para penonton yang sangat bahagia dan senang sekali melihat Uta. Dan begitupun dengan kapten kita ya, Monkey D. Luffy. Saking senangnya Luffy sampai lompat ke panggung konser tersebut dan berhadapan dengan Uta. Semua kaget melihat Luffy lompat ke konser tersebut dan Uta sendiri ya kaget ya, atuh lagi konser lompat sia teh. Aing aya wae kapten kita mah ya. Namun Luffy berbicara bahwa dia adalah teman Uta dulu saat mereka masih kecil. Di sini Uta mulai mengingat-ingat bahwa Luffy ini benar-benar temannya waktu kecil. Dan Uta sangatlah bahagia atau senang karena tidak menyangka akan bertemu dengan Luffy secara di acara tersebut ya. Gak nyangka gitu. Begitupun dengan nakama Luffy, mereka kaget bahwa Luffy berteman dulunya dengan seorang artis seperti Uta, yang padahal dulu mah belum tentu jadi artis, yang nggak tahu jadi artis, sekarang jadi artis. Dan di sini Luffy berkata bahwa Uta adalah anak dari Akagami no Seng. Semua terkejut bahwa Uta ini anak Akagami, ada yang terkejut dan ada juga yang tidak percaya gitu. Dikala sorak-sorak bahagia dan tidak disangka ada seseorang yang meletuskan sepucuk pistol. Dan orang tersebut menembakkan pistol adalah segerombolan bajak laut. Dan bajak laut tersebut bernama bajak laut Jellyfish. Ini terada konyol namanya Jellyfish. Kenapa nggak Jelly drink itu? Oke. Mereka berencana menculik Uta karena mengetahui bahwa Uta ini memakan buah iblis yang sangat berbahaya. Dan di sisi lain juga ada anak dari Big Mom yang ikut menyerang Uta dan sama ingin menculik Uta. Di sisi lain juga nakama Luffy berusaha melindungi Uta dan yang lainnya. Namun Uta di sini terlihat tenang dan santai, tidak panik, santuy. Uta di sini langsung bernyanyi namun dengan hal yang berbeda. Uta menggunakan semacam kostum atau apalah gitu kayak jirah gitu, tameng badan kalau perang ini pakai tameng dan menggunakan tongkat. Di sini Uta dapat mengalahkan mereka semua yang menyerang dengan mudah. Di tempat lain di tanah suci Marijoa, para Gorosei menyaksikan Uta dan mereka berbincang apa yang direncanakan oleh Uta. Dan Gorosei menyuruh angkatan laut untuk ke tempat tersebut dan pemerintah langsung merespon dengan cepat dan Akainu. Jadi si Akainu itu dipanggil sama Gorosei dan langsung datang ke tempat Gorosei. Lalu Akainu menyuruh armada besar untuk pergi ke pulau tersebut. Dan armada tersebut dipimpin oleh admiral kita yang sangat luar biasa yaitu Borsalino dan Fujitora. Di tempat lain Big Mom juga menyaksikan Uta lewat televisi dan kita menyaksikan Katakuri. Melihat Katakuri. Dan Katakuri mengajukan diri untuk pergi ke pulau tersebut untuk menyelamatkan temannya atau saudaranya yang dikalahkan oleh Uta dan sekaligus menculik Uta. Yang tadi dikalahin yang pertama kan kalah sama si Uta. Di sini teh si Katakuri mau ke situ mengajukan diri ke Big Mom gitu. Pindah ke pulau, Uta menyampaikan bahwa tujuannya tersebut mengadakan konser. Dan Luffy sangat tidak setuju, lalu mereka mengadakan lomba.
Dan lomba tersebut adalah lomba makan ayam goreng. Ini adalah hal yang sering dilakukan oleh Uta dan Luffy ketika masih kecil dulu. Dan flashback pun diperlihatkan ketika Uta dan Luffy saat kecil. Mereka sedang apa ini teh, yang gimana sih ini yang ngetik teh? Ya intinya Mas, si Uta itu dulu yang suka makan lomba makan ayam goreng gitu. Ini yang ngetiknya sah sih nggak bener pisan. Padahal mas saya. Dan kita juga diperlihatkan bahwa Uta sejak kecil sudah pandai bernyanyi. Dalam bernyanyi, Uta selalu menjadi penyanyi kapal dari Akagami no Sen untuk membuat suasana gitu menyenangkan gitu. Kita kembali ke masa sekarang. Luffy yang sedang mengobrol dengan Uta sangat kebingungan apa yang terjadi dengan Uta selama mereka tidak bertemu. Dan Luffy menyayangkan kenapa Uta tidak bersama Sen lagi. Uta hanya tersenyum dan Uta mulai berbicara bahwa dia ingin menciptakan dunia mimpi. Yang dimana orang masuk ke dalam dunia tersebut tidak perlu khawatir dengan sebuah permasalahan. Mereka hanya akan bersenang-senang dalam dunia tersebut, makan, minum, bahkan yang lainnya. Di sini Luffy tidak tertarik dengan semua itu, apalagi di dunia imajinasi. Luffy hanya ingin menjadi orang bebas di dunia dan mengelilingi dunia, kemudian mencari One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Di sini Uta terdiam, lalu Uta menyanyikan lagu, dan dari lagu tersebut terciptalah sebuah prajurit yang Uta berasal dari buah iblis yang dia makan untuk menangkap Luffy dan nakamannya. Jadi si Uta ini kan pemakan buah iblis ya, jadi si nyanyian ini bisa berubah jadi prajurit. Nah gitu kan, ngerti ya? Dan mereka tertangkap kecuali Luffy. Di sini Uta menanyakan kembali apa yang diinginkan Luffy. Namun Luffy di sini berkata tidak jelas atau separuh saja dari jawaban yang ditanyakan oleh Uta. Dan tanpa diketahui ada yang menyerang Luffy dari belakang dan menyiram Luffy dengan air laut. Dan seketika Luffy menjadi lemas dan tidak berdaya. Dan saat sudah lemas, kemudian dia diselamatkan oleh Bartolomeo dengan buah iblisnya yaitu Bari-Bari no Mi. Kemudian Lau juga ikut menyelamatkan Luffy menggunakan jurus Rum dan memindahkan Luffy. Kemudian di sini diperlihatkan ada Koby yang berpura-pura dikendalikan oleh Uta. Kita diperlihatkan Luffy yang pindah ke sebuah bangunan. Dan di dalam bangunan tersebut ada seseorang yang usianya sudah tua dan si bapak ini bernama Gordon. Nah ini Gordon ya. Si bapak ini bercerita bahwa dia adalah pengasuh Uta sejak lama. Lalu si bapak Gordon menceritakan apa yang sudah terjadi dengan Uta selama ini. Gordon bercerita Uta adalah anak yang sangat periang dan baik hati. Namun semua berubah ketika Akagami no Sen ini ya intinya ketika si Sen ini meninggalkan Uta, si Uta jadi berubah gitu. Nah maksud saya teh. Uta sangat terpukul dan sangat benci kepada bajak laut yang padahal Shanks melakukan hal tersebut karena sesuatu atau sebuah kebaikan yang dianggap Uta sebagai hal lain yang salah. Nah jadi ibaratkan salah paham gitu ya. Waktu berlalu sampai Uta di sebuah tempat menemukan Denden Mushi yang bisa menyiarkan visual secara live ke berbagai tempat di dunia. Ya semacam kalau sekarang mah YouTube gitu, live gitu. Uta mulai melakukan live dengan cara bernyanyi menggunakan Denden Mushi tersebut dan Uta mendengarkan dan orang-orang yang mendengarkan Uta semakin berkembang dan semakin banyak menyukai lagu-lagu dan suara Uta. Uta mulai terhibur dan tidak ingat lagi kesedihannya yang diakibatkan oleh Shanks yang meninggalkan Uta dan dititipkan ke Gordon. Dan di tengah-tengah percakapan Gordon menceritakan soal Uta, di sini Uta muncul dan menyerang Luffy dan yang lainnya. Namun Luffy dapat diselamatkan lagi oleh Barto dan Lau dengan jurusnya. Di sini kita diketahui bahwa dulu Uta menemukan sebuah kertas lirik lagu terlarang. Kita dipindahkan ke sebuah pulau atau ke pinggiran pulau. Nah, di pinggir pulau tersebut sudah mulai berdatangan para pihak angkatan laut. Kan tadi disuruh sama si Akainu kan, si Borsalino itu si Borsalino sama si Fujitora ya. Dan Kapten Momonga terkejut banyak sekali orang yang terkapar. Diketahui bahwa orang-orang tersebut terkena dari efek jurus Uta. Kemudian Uta muncul di hadapan Momonga dan datanglah Fujitora. Fujitora berbicara kepada Uta untuk menghentikan semua ini karena semua ini tidak akan berguna.
Uta bermaksud untuk mengunci semua kesadaran manusia di dunia mimpi, kemudian membunuh raganya agar semua orang kekal atau abadi di dalam dunia mimpi tersebut. Namun di sini Uta mengeluarkan semacam jamur kemudian memakannya. Uta mulai tidak terkendali, entah jamur apa yang dimakan Uta, mungkin jamur kebo. Kemudian Uta mulai bernyanyi dengan alunan lagu atau musik untuk mempengaruhi Momonga, Fujitora, dan yang lainnya. Namun, pihak Angkatan Laut sudah mengetahui bahwa kekuatan Uta ini melakukan sebuah nyanyian yang menyerang sebuah pendengaran gitu. Jadi pihak Angkatan Laut ini sudah menyiapkan semacam alat penutup telinga agar tidak bisa mendengar lagu atau musik yang dibuat oleh Uta. Uta mengamuk, kemudian Uta mengendalikan para orang-orang yang sudah terkena jurusnya dan dijadikan seperti zombie gitu, dikendaliin kayak boneka gitu. Padahal kan itu lagi terjebak di dalam dunia mimpi. Tak sedikit dari pihak Angkatan Laut berhasil Uta copot penutup telinganya dan berhasil dikendalikan atau dijadikan pasukan gitu, sama si Uta ini dijadikan pasukan untuk menyerang si Angkatan Lautnya lagi gitu. Setelah itu Uta pergi ke Luffy. Di sini Luffy sedang tertidur. Uta berpikir bahwa waktu yang tepat menyerang adalah ketika musuh sedang tertidur. Luffy di sini sudah terkena jurus Uta dan masuk ke dunia dimensi yang diciptakan oleh Uta. Kemudian Uta menggunakan sebuah pisau tajam untuk menusuk Luffy. Dan saat akan menusuk Luffy, disinilah Akagami no Seng muncul. Nah, jadi sedikit penjelasan ya. Ada dunia nyata, ada dunia mimpi. Nah, si dunia mimpi ini si Luffy udah masuk ke dunia mimpi. Sedangkan di dunia nyata ada Akagami no Seng, Luffy di dunia mimpi, Akagami di dunia nyata. Ngerti ya? Jadi di sini Luffy di dunia mimpi dan Seng ada di dunia nyata. Uta kemudian menyerang nakama Seng, namun mereka tidak melakukan perlawanan karena mereka semua hanya dikendalikan oleh Uta. Yang notabene mereka bukan orang-orang yang bersalah. Tiba-tiba ada sebuah letusan pistol yang menembak seseorang dan orang tersebut dari pihak Angkatan Laut yang dibarengi oleh Kizaru. Akainu memerintahkan Kizaru dan yang lainnya untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi Angkatan Laut dan jangan dibiarkan. Akainu geram dan sekaligus marah atas semua ini. Kizaru mulai akan menyerang, namun di sini Shanks langsung menghadang Kizaru dan membalikkan serangan lalu mengarahkan pedang griponnya ke hadapan Kizaru. Kizaru di sini ketakutan karena tahu bahwa dia tidak selevel dengan Shanks dan jika melawan kemungkinan besar Kizaru akan kalah. Secara si Ben Backman aja nodong si Kizaru udah angkat tangan, apalagi kaptennya ini Shanks ya, pasti jelas akan kalah. Kemudian Uta menghampiri seorang yang ditembak tadi, kemudian menangis dan mengeluarkan kertas kuno yang tadi diperlihatkan kepada Gordon, kertas kuno yang tadi gitu. Dan Uta mulai tidak terkendali dan menyanyikan lagu dari kertas tersebut dan membangkitkan sebuah makhluk atau monster yang legenda gitu. Jadi si Uta ini membangkitkan monster legenda atau makhluk legenda. Jadi monster tersebut ada dua di dunia nyata yang sekarang ada sama Seng. Kemudian di dunia mimpi yang ada Luffy dan yang lainnya. Jadi dua gitu. Monster yang di dunia nyata sama monster yang di dunia mimpi. Ngerti ya? Dan Uta mulai menyerang Luffy dan yang lainnya menusuk Luffy di dunia mimpi. Tapi saat akan menusuk Luffy, datanglah Gordon untuk melindungi Luffy. Kemudian Gordonlah yang tertusuk. Di sini Gordon mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Uta ketika dulu saat sesuatu yang tertutupi. Jadi ada sebuah insiden yang ditutup-tutupi si Gordon ini sama Shanks. Dulu Uta saat kecil menyanyikan atau membawakan lagu dari kertas kuno tersebut, tapi Uta tidak mengetahui bahwa lagu tersebut akan membangkitkan monster yang sangat berbahaya gitu. Jadi si Uta dulu kan nemuin pertama kali dan dinyanyiin, dan si Uta ini nggak tahu bahwa nyanyian tersebut ngebangkitin monster legenda gitu maksudnya. Dan bangkitlah monster tersebut kemudian mulai menyerang orang-orang di Pulau Elygia. Shanks dan nakamanya bersikeras untuk mengalahkan monster tersebut dan diceritakan konser monster tersebut kalah oleh Shanks bersama nakamanya. Efek dari amukan monster tersebut menyebabkan Pulau Elygia hancur dan porak-poranda dan bahkan orang-orang di sana juga banyak yang meninggal atau mati ya.
Namun Shanks di sini berbicara kepada Gordon untuk menutupi kejadian ini kepada semua orang di luar sana. Dan Shanks meminta Gordon mengurus Uta ke depannya, dan Shanks juga meminta Gordon berbicara soal hancurnya pulau tersebut akibat oleh Shanks. Jadi pada hama ini teh yang sebenarnya ngancurin pulau teh si Uta, namun Shanks kan menjaga Uta ke depannya, jadi biar orang lain tahu bahwa yang ngancurin pulau tersebut adalah Shanks gitu ya. Jadi ngerti ya, berkorban gitu yang hancurinya padahal si Uta gitu. Kembali lagi ke masa sekarang. Luffy terus menyerang, menyadarkan, namun Uta tetap saja menyerang Luffy hingga terkapar. Di dunia mimpi, Koby mulai menyadari bahwa sesuatu kelemahan dalam monster tersebut. Koby berencana untuk mengalahkan monster tersebut dengan cara menyerang secara bersamaan. Kemudian di dunia nyata, Katakuri muncul dan membantu mengalahkan monster tersebut. Katakuri menggunakan jurus hakinya yang dapat terhubung ke dunia mimpi, atau Katakuri bisa melihat apa yang terjadi dalam dunia mimpi. Katakuri berbicara agar menyerang secara bersamaan. Begitupun di dunia mimpi, Usopp mulai membangkitkan kekuatan hakinya, dan ini secara hebat Usopp mampu terhubung dengan dunia nyata yang langsung terhubung kepada ayahnya, yaitu Yasop. Yasop mulai menyadari ini semua adalah hubungan darah, mungkin ya, semacam hubungan darah. Di dunia mimpi mereka sepakat menyerang secara bersamaan, dan mulailah Koby menyerang bersama Zoro. Di dunia asli, Ben Beckman juga menyerang dengan si monster. Menyerang tangan si monster gitu. Jadi bareng gitu. Misalkan di dunia mimpi si A nyerang, yang di dunia nyata juga si A-nya juga yang nyerang gitu, ngerti ya. Kemudian di dunia mimpi Jinbei juga menyerang bersama Mapple, dan di dunia asli Lakiro bersama Mongo menyerang. Dan yang lainnya secara berpasangan di dunia mimpi, begitupun dengan dunia nyata, dan puncaknya Luffy menyerang dengan Gear 5-nya, dan di dunia luar Shanks juga mengeluarkan pedangnya dan menyerang si monster tersebut secara bersamaan dengan Luffy. Kan itu diperlihatkan sama si Katakuri ya, kan harus bersamaan gitu. Dan monster itu dikalahkan, lalu Uta sadar Luffy beserta yang lainnya pun sudah kembali ke dunia nyata. Di sini Uta sangat kelelahan dan tidak sadar. Uta menangis dalam pelukan Shanks yang notabene merupakan ayah angkat Uta. Di sini pihak angkatan laut akan menyerang Uta. Kizaru akan menyerang Uta, namun Shanks sangat marah dan mengamuk. Shanks menggunakan haki rajanya yang tingkat tinggi yang membuat area sekitar terguncang seperti dihantam gempa. Pasukan angkatan laut banyak yang pingsan oleh haki raja dari Shanks ini yang tingkat tinggi, bahkan sekelas Momonga juga ikut pingsan. Di sini Kizaru dan Fujitora mulai berhenti menyerang, dan mereka berpikir jika menyerang mengakibatkan kekalahan bagi mereka dan mendapatkan kerugian yang besar. Akhirnya angkatan laut mulai mundur dan meninggalkan pulau tersebut, dan film berakhir dengan Uta yang menangis di pelukan Akagami no Shanks. Waduh, anjir, kalian harus nonton, sumpah ini rame, banyak sekali adegan yang gak saya bahas dan banyak sekali percakapan yang gak saya masukkan. Karena kalau komplit saya juga nggak ada info ya, ini hanya beberapa info yang saya satukan saja, dan kalian harus wajib gitu nonton film Red ya. Karena menurut saya film Red ini sangat luar biasa ya, movie One Piece paling laku menurut saya, bahkan penjualannya mencapai level terbaik soal movie anime di Asia, nggak tahu ketiga, nggak tahu kedua ya, saya lupa. Dan jangan lupa buat tanggal rilisnya tanggal 6 September sampai 18 di bioskop terdekat yang sudah ada, kalian bisa nonton ya. Hebat sekali ini Mang Oda, saya salut lah buat kalian, sehat selalu. Dan yang mau request atau mau ngomen ya silahkan lah, senang hati dengan senang hati lah. Pokoknya mah eta lah ya, udahlah. Saya mah mau ngopi dulu, ini tenggorokan gak enak. Salam buat Neng Yuli dan Neng Linda, goodbye, dadah.